أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta dan seisinya. Mari sama kita menjaga dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya. Takwa dalam arti yang selalu berusaha menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, mentaatinya dan tidak memaksiatinya, berzikir padanya dan tidak melupakannya, serta mensyukurinya dan tidak mengingkarinya. Karena hanya takwa yang akan membawa kita pada keselamatan, baik selamat hidup di dunia maupun selamat hidup di akhirat. Hanya dengan berbekal takwa, Allah akan mudahkan jalan hidup dan mati kita. Dengan berbekal takwa, Allah akan mudahkan, Allah memberikan kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan hanya dengan berbekal takwa, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan mengeluarkan keberkahan dari bumi. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketakwaan kita ini sudah selagi kita pertahankan hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya. Dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah mewafatkan kita dalam keadaan takwa, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, para sahabat dan umatnya, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya manusia begitu lemah dan sangat lemah. Bahkan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena sesungguhnya Allah ciptakan manusia dengan sifat yang sangat lemah. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, kasihan sekali manusia. Manusia tidak pernah tahu kapan ajalnya akan tiba. Tubuhnya adalah tempat penyakit. Segala perbuatan baik buruknya sekecil apapun Allah catat melalui malaikat. Kutu kecil pun mampu menyakitinya. Bahkan manusia kita bisa mati hanya karena tersedak, dan yang terakhir baunya busuk hanya karena keringat. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, muncul pertanyaan, layakkah kita yang lemah ini ingkar terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pantaskah kita yang tanpa daya ini menjadi penentang dan bahkan penantang aturan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu dengan kekuatan apa kita menghadapi murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita menyadari diri kita telah mengakui diri kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, sekecil apapun ibadah kita, bacaan Quran kita, puasa sunnah kita, tahajud kita, sekecil apapun, Allah cinta ibadah yang seperti itu kalau kita masih dengan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim, dan mereka tidak pernah kecewa, tidak pernah khawatir apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Sekalipun kesusahan kehidupan yang diberikan kepadanya, mereka tidak pernah kecewa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia tentunya pernah mengalami yang namanya kesulitan dalam hidup, masalah dalam hidup, problematika dalam hidup, apapun namanya. Maka ada orang yang beriman yang pertama adalah ridha dan sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam ayat-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kata Allah, Allah akan berikan ujian kepada kita semua, siapapun kita tanpa terkecuali, kaya miskin, tua muda, sakit sehat, Allah semua berikan ujian kepada kita semua. Namun Allah berikan ujian kepada kita
hanya sedikit sekali kata Allah. Karena ujian terbesar diberikan kepada para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Allah berikan ujian kepada kita sedikit kan, sedikit kekurangan harta, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan jiwa serta buah-buahan kata Allah. Wa basyirus sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lalu siapa orang-orang sabar yang dimaksud Allah? Orang-orang yang sabar maksud Allah adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami ini milik Allah dan akan kembali kepada. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang kedua, ketika kita ditimpa suatu kesulitan, musibah. Yang kedua, kita pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah kita menyembah dan kepada Allah lah kita minta pertolongan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian ditimpa musibah masalah dalam hidup, Allah tidak menuntut kita untuk mencari jalan keluarnya. Allah menuntut kita hanya untuk sabar dan sholat. Ketika kita sabar dan sholat, maka insya Allah Allah memberikan jalan keluar yang terbaik dalam masalah hidup kita. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang selanjutnya, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Lalu mereka tidak pernah bersedih. Apapun yang Allah berikan mereka ridha, mereka tidak pernah bersedih. Bahkan sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, ma yusibul musliman min nasabin wala hammin wala huznin wala azan wala ghammin hatta syawkati yushaquha illa kafarallahu biha min khataya. Kata baginda Rasul, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah ataupun bencana berupa rasa sakit, kesulitan dalam hidup, masalah dalam hidup, kepedihan, kesedihan, apapun namanya, bahkan tertusuk duri pun kata baginda Rasul, kecuali Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa-dosa kita. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang terakhir yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika ashabul jannah. Mereka lah para penghuni surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Itulah hadiah atas apa yang telah mereka perbuat di dunia. Istiqomah kepada Allah, tidak bersedih kepada Allah apapun yang Allah berikan. Maka ada orang yang beriman, sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya orang-orang yang bersyukur di jalan kata Allah atas nikmat yang telah aku berikan, nikmat yang aku berikan, gunakanlah di jalanku kata Allah, maka pasti kata Allah, Allah akan menambah nikmat kepada kita. Wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian tidak bersyukur, nikmat yang sudah diberikan begitu banyak kata Allah, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kalau kalian kufur kepada Allah, tunggu kata Allah, nikmat yang aku berikan tidak digunakan jalanku, malah digunakan ke jalan maksiat, maka tunggu kata Allah, azabku sangat
saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib lalu Jumat yang mulia ini di hari yang agung ini mengimbau kepada kita semua, kita yang mempunyai rezeki berlebih yang Allah berikan, mari kita gunakan di jalan Allah. Insyaallah 1 minggu lagi kita sama-sama merayakan hari raya Idul Adha. Hari yang punya sedekah kita berkurban, yang punya rezeki mari kita berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainaka al-kautsar. Allah telah memberikan kita kenikmatan begitu banyak. Fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah, tegakkanlah salat, kemudian berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Maka sesungguhnya musuh-musuh akan serta. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur